Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil sip manajemen proyek ini, tugas manajemen sip prestis. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan dengan NPM 2311100409. Dan satu lagi itu kita memang jarang masuk. Lanjut ke latar belakang. Proyek ini berangkat dari keresahan yang nyata di masyarakat kita. Orang tua kita itu sering tidak tahu apakah anaknya benar-benar di sekolah. Sistem presensi kertas konvensional yang masih banyak dipakai punya banyak kelemahan, itu rentan dititip absen, lambat direkap, dan tidak memberi informasi secara real time kepada orang tua. Padahal data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa ketidakhadiran yang tidak dipantau bisa meningkatkan risiko putus sekolah. Untuk menjawab masalah ini, kami merancang si prestis inilah sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Itu menggunakan perangkat ESP32 dan modul MFRC 522. Datanya masuk ke Google Sheet sebagai basis data cloud, lalu diproses oleh M8N sebagai workflow automation, dan hasilnya dikirim sebagai notifikasi WhatsApp langsung ke orang tua secara real time. Lanjut ke rumusan masalah dan tujuan proyek. Dari latar belakang kami merumuskan 3 persyaratan utama. Pertama, bagaimana merancang sistem presensi berbasis IoT RFID yang terintegrasi dengan Google Sheet dan M8N. Kedua, bagaimana mengimplementasikan notifikasi WhatsApp otomatis secara real time. Dan ketiga, bagaimana menguji efektivitas sistem ini dalam meningkatkan monitoring kehadiran siswa. Dan yang ketiga, rumusan masalah tersebut kami terjemahkan menjadi 3 tujuan proyek: membangun sistem presensi IoT yang terintegrasi, mengimplementasikan notifikasi WhatsApp otomatis untuk presensi dan informasi akademik, serta menguji sistem melalui 6 skema pengujian internal sebelum diserahkan ke pihak sekolah mitra. Berikut adalah proyek karakter catur kami. Proyek ini direncanakan mulai 23 Maret 2026 dan selesai 6 Agustus 2026, atau sekitar 99 hari kerja, dengan total anggaran baseline sebesar 13.200.000. Namun penting untuk kami sampaikan di awal, berdasarkan hasil monitoring per status 8 Juli 2026 ini, proyek terindikasi over budget dan mengalami keterlambatan. Proyeksi selesai aktual mundur menjadi 25 Agustus 2026 dan proyeksi total biaya membengkak menjadi 16.020.000 yang tadinya kan 13.200.000. Karena kan ini emang ditugaskan untuk memperlambat gitu ya. Selanjutnya, proyek si prestis melibatkan 6 stakeholder utama. Tim inti kami bertiga, dosen pendamping Ibu Dr. Puspa Yosina, pihak sekolah instansi atau mitra sebagai pengguna akhir, serta orang tua wali siswa sebagai penerima manfaat langsung. Hampir seluruh stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Ini menandakan proyek kami sangat bergantung pada koordinasi aktif semua pihak, khususnya sekolah mitra, dan seperti yang akan kami tunjukkan nanti, ketergantungan inilah yang menjadi salah satu akar masalah keterlambatan proyek. Selanjutnya, struktur kerja. Secara struktur kerja, proyek kami dibagi menjadi 5 fase besar. Fase 1 itu inisiasi dan perencanaan selama 9 hari, yang mencakup analisis kebutuhan dan studi literatur. Fase 2 itu pengembangan hardware.
15 hari untuk menyusun desain dan arsitektur. Fase 3 evaluasi perbaikan 20 hari melibatkan evaluasi bersama sekolah dan input data siswa. Yang fase keempat itu penggunaan media sosial PKM 25 hari mencakup perbaikan bug hingga pengujian internal. Dan fase 5 itu pelaporan yang berlangsung selama 10 hari untuk penulisan laporan akhir dengan total keseluruhan itu 99 hari kerja. Sebelum mari kita masuk baseline. Anggaran yang disepakati itu sebagai tolak ukur baseline kami mencakup tanggal mulai 23 Maret dan tanggal selesai itu 6 Agustus dan biaya total sebesar 13.200.000 rupiah yang kemudian dirinci ke 5 fase yang terlihat pada tabel ini ya. Baseline inilah yang menjadi acuan utama untuk kami mendeteksi schedule variance dan cost variance pada tahap monitoring berikutnya. Selanjutnya deviasi jadwal per fase. Progres aktual proyek baru mencapai sekitar 50%, sementara menurut baseline schedule seharusnya sudah mencapai 65%. Pada tanggal yang sama, seharusnya sudah mencapai secara rinci fase 1 sampai fase 3 itu udah rampung 100%, tapi fase 4 dan fase 5 belum dimulai sama sekali, padahal menurut jadwal fase 4 seharusnya sudah berjalan sejak 19 Juni kemarin 2026. Jika kita lihat per fase, keterlambatan terbesar terjadi di fase ketiga, yaitu di evaluasi perbaikan ya. Dengan 21 hari dari baseline, ini disebabkan oleh subtas yang bergantung pada respon pihak sekolah, khususnya evaluasi feedback gitu ya, dari input data siswa serta nomor WhatsApp sehingga proyeksi penyelesaian akhir mundur menjadi 25 Agustus 2026 atau sekitar 19 hari dari target awal. Dari sisi biaya, kami membandingkan baseline cost dengan actual dan proyeksi biaya per fase. Seperti terlihat pada grafik, hampir seluruh fase mengalami cost overrun berkisar 19-24% dengan cost variance tertinggi terjadi di fase 3 sebesar 24%. Secara total, proyeksi biaya akhir proyek kami adalah 16.020.000 naik 2.820.000 atau sekitar 21% dari baseline cost sebesar 13.200.000 rupiah tadi. Penyebab utama pemangkasan biaya ini adalah perpanjangan durasi pengerjaan di setiap task yang otomatis menambah jam kerja tim, ditambah kebutuhan koordinasi ulang dengan pihak sekolah akibat feedback yang memerlukan beberapa kali literasi. Untuk memastikan keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kelebihan beban kerja tim, kami juga melakukan resource leveling. Mufid tercatat memegang beban kerja tertinggi dengan 432 jam, terutama pada tas analisis kebutuhan dan peninjauan lapangan di fase awal. Iwan mencatat 320 jam sebagai project manager dan saya sendiri dan si Rajanto 320 jam sebagai yang penting untuk digarisbawahi laporan overlocated resource telah menunjukkan hasil kosong, artinya tidak ada satupun anggota tim yang bebannya melebihi kapasitas harian. Ini membuktikan bahwa akar keterlambatan proyek bukan dari kapasitas internal tim, melainkan dari faktor eksternal. Berikut register risiko utama yang kami identifikasi sejak awal perencanaan. 2 risiko dengan kemungkinan dan dampak paling tinggi adalah nomor WhatsApp siswa orang tua yang tidak valid atau berubah, dan keterlambatan respons feedback
dari pihak sekolah yang justru terbukti terjadi dan dan menjadi penyebab utama gitu deviasi proyek kami ini. Selain itu, ada risiko bug saat pengujian dan skema pembekalan biaya, serta keterlambatan antar fase akibat dependensi untuk masing-masing risiko. Kami sudah menyiapkan strategi mitigasi seperti terlihat pada tabel ini ya. Menyimpulkan seluruh pemaparan tadi, proyeksi prestis mengalami dua deviasi utama. Yang pertama itu schedule variance sebesar plus 19 hari. Proyeksi selesai mundur dari 6 Agustus menjadi 25 Agustus 2026. Kedua itu cost variance sebesar plus 2,82 juta atau sekitar 21% dari 13,2 juta menjadi 16,02 juta. Akar masalah dari kedua deviasi ini sama, keterlambatan respon feedback dari mitra sekolah pada fase 3 yang kemudian memicu efek domino ke seluruh fase berikutnya. Dan seperti sudah kami buktikan lewat source leveling tadi, ini murni persoalan koordinasi eksternal, bukan karena kapasitas atau kinerja tim internal kami. Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan 4 langkah korektif. Pertama itu percepatan pengerjaan fase 4 dan fase 5 agar deliverable tidak semakin menjauh dari target. Kedua itu menetapkan SLA atau tenggat waktu respon yang jelas dengan pihak sekolah agar keterlambatan feedback seperti ini tidak terulang lagi. Ketiga itu evaluasi anggaran mingguan dengan batas toleransi biaya yang jelas. Dan yang keempat, memantau critical path secara berkala serta menambahkan buffer waktu pada tas-tas kritis di sisa durasi proyek. Demikian, terima kasih.